Cheng Ho salurkan zakat mal 16 miliar rupiah. Wali Kota RI tegaskan kekuatan ukhuwah di Surabaya luar biasa. Cheng Ho salurkan zakat mal 16 miliar rupiah. Wali Kota RI tegaskan kekuatan ukhuwah di Surabaya luar biasa. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, ST, MT menyambut positif apa yang dilakukan Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia atau YHMCHI di bulan Ramadan 2026. Yayasan ini menyalurkan zakat mal 16 miliar rupiah untuk 32.000 mustahik atau orang yang berhak menerima zakat di kota Surabaya. Ini luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada YHMCHI dengan motornya yang selalu di depan, yakni HMY Bambang Suyanto. Beliau ini tidak pernah lelah untuk melakukan kegiatan kebaikan. Inilah potret warga kota yang mempunyai kepedulian tinggi, kata Eri Cahyadi, saat memberikan sambutan pada acara penyerahan zakat mal ke-7 dari 12 yang direncanakan oleh YHMCHI. Rabu, tanggal 4 Maret tahun 2026. Seperti dilaporkan wartawan Global News, Haji Ervandi Putra, penyerahan zakat mal ke-7 ini meliputi Kecamatan Krembangan, Wonokromo, dan Karangpilang. Penerimanya sebanyak 3.087 mustahik. Masing-masing mustahik menerima Rp500.000. Total YHMCHI menyalurkan zakat mal 16 miliar rupiah untuk 32.000 mustahik. Pada acara itu, juga diserahkan secara simbolik 400 paket sembako dari Konjen RRT di Surabaya dan 500 paket sembako dari Yayasan Bakti Persatuan atau YBP, Perkumpulan Pengusaha Indonesia Tionghoa atau PERPIT Jatim dan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya atau PMTS. Dengan kenyataan ini, kata Eri, membuktikan bahwa warga kota Surabaya penuh dengan ukhuwah atau persaudaraan. Masyarakat Surabaya juga penuh gotong royong. Semua bahu-membahu untuk membantu sesama, terutama membantu masyarakat yang kurang mampu. Semoga hal ini membuka mata kita bahwa orang baik di Surabaya sangat banyak. Bila mereka itu bersatu, saya yakin kalau zakat itu bersatu, maka tidak pernah ada masyarakat yang tidak mampu di Surabaya ini. Sekarang bagaimana tugas kita menyatukan warga yang ada di Surabaya ini? Sekali lagi, saya mewakili Pemkot Surabaya dan warga Surabaya berterima kasih kepada Cheng Ho, tegasnya. Menurut dia, dirinya sebelumnya bertemu dengan Bapak Bambang, Ibu Fatimah Sukri dan rombongannya. Dia meminta kalau mengeluarkan zakat jangan keluar Surabaya dulu, karena di Surabaya masih ada yang membutuhkan. Semua yang kita bicarakan sebelumnya dengan rombongan Cheng Ho, hasilnya dapat kita lihat hari ini. Sungguh luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bambang dan timnya, kata Eri. Indah Kurnia, anggota DPR di Komisi 9 menyambut baik apa yang dilakukan oleh YHMCHI. Ini merupakan bentuk kepedulian kepada sesama. Hari ini saya bahagia, karena berkesempatan menyaksikan kegiatan berbagi ini. Semoga acara yang baik ini menjadi tradisi yang baik setiap tahunnya. Semoga kedepannya acara seperti ini terus berlangsung, katanya. Hal senada juga dikatakan Dr. Lia Istifama MEI. Ini, katanya, penyaluran zakat mal hingga penyaluran sembako yang dimotori YHMCHI merupakan bentuk kepedulian yang sudah berjalan. Kenyataannya, semakin tahun semakin meningkat pelaksanaannya. Semoga ini terus terjaga. Semoga pengurus Cheng Ho yang dimotori oleh Abah Bambang diberi kesehatan, sehingga acara seperti ini pada tahun-tahun berikutnya terus berjalan. Saya merasa bangga, karena sebelumnya saya merupakan bagian dari keluarga besar YHMCHI, kata keponakan Gubernur Khofifah ini. Sementara Yesu, Konsul Jenderal atau Konjen Republik Rakyat Tiongkok atau RRT di Surabaya mengatakan, Laksamana Cheng Ho ke Tanah Jawa menebarkan kebaikan. Semoga apa yang kami serahkan berupa sembako dapat bermanfaat bagi masyarakat Surabaya, katanya. Lodi Gunadi, Sekretaris YBP mengatakan,
kita ini tidak ada perbedaan. Kita sama. Ini penting untuk persatuan negara dan negara kita menjadi kuat. Semoga kegiatan ini diterima dengan senang hati dan penuh manfaat, katanya. Meningkat 100%. Sementara itu, HMY Bambang Suyanto atau akrab disapa BS dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin. Khususnya para undangan yang telah menyisihkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Saya bersyukur bahwa pada tahun ini penerima zakat mal dari Cheng Ho berjumlah 32.000 mustahik. Ini berarti meningkat 100% dibanding tahun lalu yang jumlahnya 16.000 mustahik. Semoga dengan adanya penyerahan zakat mal ini dapat berdampak positif pada perekonomian di Surabaya, kata pendiri dan Ketua Dewan Pembina YHMCHI itu. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua yang terlibat pada acara ini. Semoga Allah memberikan balasan setimpal. Amin. Pungkas BS. Menyampaikan akan memberikan zakat. Pada waktu saya sampaikan, Pak, kalau memberikan zakat, jangan keluar dari warga Surabaya. Karena warga Surabaya ini masih banyak membutuhkan. Sehingga dari desil 1 sampai 5, dan data keluarga miskin dan pramiskin, kita kumpulkan semua. Dan itulah ternyata yang diberikan oleh bantuan oleh Masjid Cheng Ho. Jadi berupa uang Rp500.000 dan juga ada yang lainnya ya, bantuan yang lainnya. Saya matur nuwun sangat karena saya sadar betul yang menjadi wali kota itu adalah warga Surabaya dan siapapun dari Surabaya yang ingin membantu orang lain, yang mau mengeluarkan, mau membantu orang lain itulah wali kota Surabaya. Dan ternyata Cheng Ho ini hari ini kalau di total itu sekitar 18 miliar lebih ya Mas ya, karena 16 miliar itu hanya berupa uang, belum yang bikisan-bikisan lainnya. Dan ini ada Yayasan Bakti Persatuan, ada semuanya. Saya matur nuwun juga supportnya dari DPR RI, dari DPD, Mbak Lia, dari DPR RI, Bu Indah, juga dari Gubernur yang selalu menjaga bagaimana ukhuwah Islamiyah, bagaimana kekuatan di Surabaya ini juga sangat luar biasa. Bahkan konjen RRT pun itu juga memberikan bantuan kepada warga yang hari ini dimasukkan lewat Masjid Cheng Ho. Ini menunjukkan bahwa Surabaya ini pluralisme, Surabaya penuh dengan rasa persaudaraan, Surabaya penuh rasa gotong royong, Surabaya penuh rasa yang sangat luar biasa. Saya matur nuwun, semoga ini bisa membuka mata kita bahwa orang yang baik di Surabaya sangat banyak, dan ketika mereka bersatu saya yakin kalau zakat itu bersatu maka tidak pernah ada orang yang tidak mampu di kota Surabaya. Maka tugas saya adalah bagaimana menyatukan semua warga yang ada di Surabaya. Saya matur nuwun sekali lagi kepada Cheng Ho dan seluruh pengurusnya yang sangat luar biasa. Tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan selain rasa terima kasih mewakili seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya dan mewakili seluruh warga kota Surabaya yang hari ini khususnya menerima pembagian zakat dari Masjid Cheng Ho. Nah, matur nuwun sangat. Saya ucapkan bulan puasa ini bisa melalui sukses dan aman damai. Pada kesempatan ini saya tidak banyak bicara karena cenderung setelah dipimpin Pak Awi kemajunya pesat ya. Tadi untuk riset saya mencoba mohon maaf karena beliaunya berobat ke Singapura tidak bisa hadir, terpaksa orang tua turun tangan, turun gunung. Saya minta maaf dari Pak itu. Tapi saya akan mengenal Pak Erik dan kawan-kawan dari penggeraknya masyarakat Jawa masuk laporkan ke buka rumah. Tugas saya, alhamdulillah berkat itu dari Allah, saya sudah mengangkat 2 anak saya, satu saya kasih, satu Ibu Fatimah, sini, Ibu Fatimah, nah, alhamdulillah berkat itu Allah. Cenderung karena saya tidak punya keturunan Ustaz. Oleh Allah bikin 2 anak saya yang membantu mengembangkan Teguh. Bagi Pak Erik, teman-teman semua
Tuhan saya sudah selesai. Jadi itu lah, bukan pada anak-anak saya buat iman dan buat teman-teman yang malam ini. Ya, sekian pada hari ini saya ada 3 acara. Alhamdulillah saya sangat senang. Satu, saya lapor lagi. Jalan Cenderung sudah mengangkat 5 Dewan Kehormatan Pembina Jalan Cenderung. Satu, Pak Heru AWT, jadi Dewan Pembina kita. 2, Dr. Ali Markus juga tadi Dewan Pembinanya Jalan Cenderung. 3, Kapal Api Pak Jowo juga tadi Dewan Pembina Jalan Cenderung. Lalu tadi saudara Udin dia juga jadi Dewan Pembina Jalan Cenderung. Mungkin kenapa ini saya coba main lupa, lagi coba lupa. Dan lupa itu teman-teman coba main ini. Kalau tidak ada teman-teman coba di belakang main kunci nanti. Ini saya yang kunci main, tidak kunci 2 nih. Bapak enak, sudah selesai kan? Dalam acara ini hari ada dari Bakti Persatuan yang diwakilkan Pak dari Lodi yang kalau dari Pinak Group kena pokoknya semua tugas ke Jakarta gara-gara 带来的是瓷器、茶叶和丝绸，传递的是和平、友善和互助。以郑和命名的清真寺，多年来成为中印里文明互鉴、民心相通的生动地标。斋月是喜庆祥百的月份，也是展示行善奉献、友爱互助的重要时刻。今天呢，我们驻泗水总领馆再次与泗水郑和清真寺携手，向穆斯林兄弟捐赠善款和400份生活物资爱心包，旨在以实际行动弘扬郑和精神，为有需要的民众提供帮助，表达中国政府和人民对印尼民众的斋月祝福和兄弟情谊。 Lebih dari 600 tahun yang lalu, Laksamana Cheng Ho, seorang pelaut Muslim dari Tiongkok, 7 kali melakukan pelayaran ke Samudra Barat dan 6 kali mendarat di Pulau Jawa. Beliau membawa barang-barangan seperti porselen, dan sutra, serta menyampaikan pesan perdamaian, persahabatan, dan gotong royong. Selama bertahun-tahun, masjid yang dinamai sesuai nama Cheng Ho. Untuk yang kesekian kalinya, ada gagasan, ada ide, ada penggerak, ada perwujudan, ada pelaksanaan, dan ada penyerahan hari ini. Semua itu ide gagasan Mas Eri Cahyadi yang sangat kita sayangi bersama. Kita doakan beliau juga selalu sehat dan amanah. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita ada Bapak Jasuli dari mewakili Gubernur, juga ada sahabat dari DPD, dan juga seluruh hartawan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ada Mr. Yesu. Mr. Yesu adalah konjen RRT yang ada di Surabaya. Saya Indah Kurnia, fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan saya Jawa Timur 1, Surabaya dan Sidoarjo. Dan hari ini saya sangat berbahagia karena menyaksikan hal yang sangat mulia, yaitu berbagi. Berbaginya tidak tanggung-tanggung. Pak Bambang, jumlahnya 32.000 ya, Ci? 32.000. Meskipun tuh kita tahu warga Surabaya total jumlahnya pinten ya Mas Eri? 3,1 juta, berarti satu kakak, ada berapa kakak kira-kira yang di Surabaya ya? Dibagi 1,3 juta. Jadi memang masih belum semuanya, tetapi paling tidak apa yang dilakukan, diprakarsai oleh Pak Eri dan diwujudkan oleh kawan-kawan pengurus dari Cengho dan didukung oleh seluruh
warga Tionghoa yang mampu dan berbagi pada kesempatan kali ini, maka acaranya terselenggara. Semoga acara yang sangat baik itu menjadi tradisi yang baik untuk dilaksanakan setiap saat kita bersama-sama, karena kita percaya bahwa berbagi tidak akan mengurangi nikmat kita, tetapi justru akan membagikan berkah itu akan dilimpahi berkah yang lain oleh Gusti Allah. Makatan dari saya, semoga kita selalu sehat dan amanah. Kita berdoa untuk kesatuan, persatuan, kedamaian, dan keselamatan bangsa Indonesia. 16 miliar yang diinisiasi atau dimotori dan digerakkan oleh Yayasan Muhammad Cengho itu merupakan sebuah bentuk kepedulian yang sudah istilahnya itu selama ini memang sudah berjalan, sehingga pada saat ini terakumulasi semakin banyak, dan kita tentunya berharap pada tahun-tahun berikutnya terus terjaga, terus berlangsung, dan tentunya sama-sama kita doakan semuanya para keluarga besar Yayasan Muhammad Cengho Indonesia senantiasa berkah sehat sehingga terus bisa berbagi setiap tahun. Dan saya juga bangga pernah menjadi keluarga besar di sini, saya pernah bekerja. Saya merasakan sendiri bagaimana kedisiplinan bekerja itu benar-benar terlatih ketika kita bekerja di Yayasan Cengho. Ini yayasan sosial tapi juga mendidik kita untuk bekerja secara profesional. Dari total keseluruhan 16 miliar itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau bagaimana? Iya, dengan adanya 16 miliar, apalagi sasarannya kan 32.000 penerima, otomatis akan sangat signifikan membantu peningkatan ekonomi kerakyatan, dan tentunya semoga masyarakat yang saat ini sebagai penerima dari zakat mal tersebut bisa memanfaatkan untuk mereka memiliki usaha ekonomi produktif, bukan sebagai konsumsi tapi juga sebagai ekonomi produktif mereka. Daripada warga Tionghoa, dan kita sudah merasa tidak ada perbedaan, kita sama. Itu yang kita harapkan supaya negara kita ini kuat di dunia. Semoga zakat ini diterima dengan senang hati, dan nanti saya harapkan puasa ini bisa selesai sampai hari hanya Idul Fitri. Saya kira itu saja, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.